Selamat pagi, semangat pagi warga kota. Good morning. Apa kabar hari ini? Semoga warga kota sehat semua ya. Pagi hari ini warga kota senang banget Ayu Suari akan berbincang-bincang warga kota bersama dengan Diskominfos Provinsi Bali dan juga Diskominfos Kota Denpasar. Yang mana warga kota, kalau kita ngomongin soal internet gitu ya, sekarang ini saking pesatnya penggunaan internet warga kota, masyarakatnya semakin sering ya yang namanya terpapar iklan digital warga kota. Namun warga kota nggak semua iklan ini aman loh ya. Jadi saat ini muncul berbagai ancaman, salah satunya bernama malvertising warga kota. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang malvertising di internet. Jadi pastinya waspada malvertising di internet. Kira-kira bagaimana sih warga kota topik pembahasan kita pagi hari ini? Dan saya Ayu Suari juga mengundang Anda yang ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber saya pagi hari ini. Silakan nanti warga kota bisa join di WhatsApp kami ataupun telepon kami di 0361244444 serta WhatsApp di 081338338926. Sebelum itu warga kota, Ayu Suari ingin menyapa dulu ketiga narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Imade Widiarte STMAP selaku Sandiman Ahli Madya Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bapak apa kabar? Kabar baik. Pak Made Widi nggih? Ya, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, walaupun tadi sempat kena hujan Pak. Sedikit sih. Sedikit. Semoga tidak menyurutkan semangatnya pagi hari ini untuk sharing kepada warga kota ya. Dan sebelah Pak Made Widi ada Niputu Tina Julianti Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu Tina. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, semoga terus sehat selalu ya. Oke, kemudian juga ada Imade Duana Saputra Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Kota Denpasar. Selamat pagi Duana. Pagi Ayu. Kabar hari ini sehat ya? Astungkara sehat. Oke, jadi warga kota seperti yang Ayu Suari katakan di awal tadi, pagi hari ini kita akan membahas tentang topik waspada malvertising di internet ya. Nah sebelum itu warga kota, barangkali ada warga kota yang belum paham apa sih sebenarnya kok serem banget ya namanya malvertising gitu ya, atau jangan-jangan diserem-serem ini namanya ya. Nah sebelum kita mengulik lebih dalam, barangkali Pak Made Widi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malvertising ataupun malicious advertising ini Bapak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi warga kota. Jadi memang benar seperti disampaikan tadi. Jadi tidak semua iklan itu normal ya, baik-baik saja ya. Ada iklan yang disusupi, sengaja disusupi dengan kode jahat. Nah itulah yang disebut dengan malvertising atau malicious advertising. Jadi iklan yang disisipi kode jahat dengan maksud tentunya ada maksud misalnya melakukan pencurian data pribadi, mematai-matai apa aktivitas kita di perangkat dan seterusnya. Jadi segala sesuatu jadi malicious itu segala sesuatu skrip ya yang niatnya jahat yang disiti di iklan. Jadi saat kita melihat iklan tersebut, meskipun tanpa kita klik itu masih terbuka aja kalau itu mengandung kode jahat dan perangkat kita rentan, itu bisa masuk ke perangkat kita virus dan sebagainya, kode jahat. Jadi seperti itu malvertising. Oke, berarti memang penyusupan gitu istilahnya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Made, sebenarnya cara kerja dari malvertising ini seperti apa ya? Oke. Jadi cara kerjanya biasanya si apa istilahnya hacker itu ya, atau yang si aktornya ini itu dia bisa misalnya mereka bisa membeli slot iklan yang resmi, bisa jadi kemudian setelah itu dia menyisipi kode berbahaya di iklan tersebut. Jadi saat kita membuka iklan tersebut,
Jadi bahkan sekarang tanpa kita melakukan klik apapun, tanpa klik gambar, tanpa klik tombol apapun di sana, itu kalau sudah terbuka itu di sana kalau ada skrip berbahaya itu sudah mulai bekerja. Jadi skrip berbahaya itu akan menelusuri apakah browser itu ada kerentanan. Jadi saat browser kita ada kerentanan, jadi tidak ada patch yang kita lakukan, kita tidak melakukan update terhadap browser. Nah, di sanalah masuk melalui celah itu, maka masuklah skrip berbahaya itu. Jadi dapat berupa virus atau malware dan sebagainya. Jadi setelah masuk ke sistem kita, dan di sanalah bekerja. Nanti selanjutnya setelah terbuka di sistemnya kita, jadi attacker itu bisa melakukan aktivitas di perangkatnya kita, bisa mematai-matai perangkatnya kita, bisa mengambil kredensial atau data penting di perangkatnya kita. Jadi seperti itu. Jadi kita wajib untuk selalu melakukan patching atau update terhadap perangkat atau software di device-nya kita. Oke, jadi begitu sebenarnya kompleks juga ya Pak ya, jadinya ya, karena kan bisa menyusup lewat jaringan iklan, kemudian juga bisa jadi ini adalah situs iklan yang terpercaya bahkan Bapak. Ya, bisa jadi disusupi ya. Oke. Nah, sebelum itu saya mau lanjut dulu ke Mbak Tina. Kalau tadi Pak Made Widi menjelaskan tentang sebenarnya apa dan cara kerja malvertising ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Tina sendiri, apakah malvertising ini juga termasuk bagian dari penipuan digital? Malvertising itu bisa dikatakan juga termasuk penipuan digital, namun tidak berakhir di penipuan saja, karena dalam cara kerjanya ini malvertising ini kan merupakan sarananya iklan yang berbahaya. Namun untuk melaksanakan penipuan ini, penyerang biasanya mengkombinasikan lagi dengan menggunakan teknik seperti social engineering, jadi mengancam psikologis korban ya. Jadi dengan iming-iming atau dengan iklan yang menarik, lalu juga dengan phishing dengan mengalihkan link atau ke situs yang berbahaya. Lalu juga bisa dengan melakukan penyanderaan data. Nanti kalau sudah berhasil itu penyanderaan data dengan menyebarkan malware atau dengan ransomware ya, penyanderaan data itu jadi berujung ke minta tebusan. Jadi ketiga hal ini sebenarnya tujuannya untuk penipuan juga, untuk keuntungan finansial. Oke, berarti balik-balik untuk itu ya, finansial. Jadi ininya ya, ujung-ujungnya gitu kasarnya ya, penipuan ini ya. Nah, kalau dari Diskominfo Provinsi Bali sendiri sampai saat ini bentuk iklan berbahaya seperti apa sih yang sering sekali ditemui sampai saat ini? Kalau untuk saat ini lumayan pasti bukan hanya di website pemerintah ya, tapi kita kalau mengakses sosial media atau bahkan website resmi pun ada iklan berbahayanya. Tapi memang tidak selalu nampak seperti berbahaya. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Made Widi kan, kalau kita melihat ini tampak normal, cuman kita nggak tahu juga perangkat kita nanti apakah bisa terinfeksi atau enggak. Makanya itu penting untuk melakukan pengamanan awal dengan adblock. Adblock itu seperti melakukan blokir iklan dan juga memasang antivirus di perangkat. Oke, berarti memang ini diperlukan adblock ataupun antivirus ini untuk istilahnya bisa mencegah iklan berbahaya ini ya Mbak Tina. Iya, bisa dikatakan ini untuk tameng pertahanan utama lah. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Pak Made ataupun Mbak Tina gitu ya, saya pribadi ini kayak masih kebingungan juga ya untuk orang awam nih ya Pak ya, nggak ngerti gitu ya. Kenapa sih ini malvertising ini sulit sekali dideteksi gitu Pak? Kalau dari saya jawab ya. Kalau secara kasat mata sih memang si penjahat ini memang membuat iklan semirip mungkin dengan iklan asli ya.
memang secara kasat mata memang kita tidak bisa bedakan. Jadi yang membedakan itu apa yang terjadi di balik layar. Jadi kalau iklan biasa itu dia kan kalau kita klik dia akan mengarahkan ke situs belanjanya dia, ke produknya dia, menyampaikan harganya dan sebagainya, cukup sampai di sana selesai. Jadi kalau malvertising itu setelah kita klik atau tanpa kita klik pun setelah browser dibuka di sanalah dia bekerja. Jadi perbedaannya itu apa yang terjadi di balik layar. Jadi kalau advertising itu ada sesuatu yang berusaha untuk menginfeksi perangkatnya kita. Jadi seperti itu. Oke. Berarti emang benar ya, perlu banget adblock ataupun antivirus itu ya Mbak Tina ataupun Pak Widi ya. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Tina sempat menyinggung tentang penipuan selain memang penipuan digital juga, ini pasti merembet ke penipuan psikologis ya, karena secara nggak langsung pasti psikis ataupun psikologis masyarakat gitu ya, pasti dimainkan juga di sini. Nah, kalau dari sudut pandang Duana sendiri, malvertising ini kan sebenarnya juga lebih ke ancaman teknis ataupun penipuan psikologis gitu ya. Nah, menurut sudut pandang Duana seperti apa? Baik, terima kasih. Menarik. Kalau dari sudut pandang saya sendiri itu malvertising itu gabungan dari keduanya itu. Gabungan. Kalau diambil dari diposisikan itu lebih dominan ke teknis, ancaman teknis, dengan diperkuat dengan penipuan psikologis, social engineering. Makanya hubungan dari kedua itu adalah gabungan dari ancaman teknis dan diperkuat oleh penipuan psikologis. Nah, di teknis ini tadi sudah banyak dijelaskan sama Pemade sama Motina. Di situ teknisnya dari kode berbahaya yang di dalam iklan, terus redirect otomatis ke situs yang berbahaya, terus ada exploit atau penyusupan di celah browser, atau enggak plugin atau enggak di operating system di perangkat itu sendiri. Oke, berarti memang ada kombinasi antara teknis dan dipermainkan secara atau penipuan psikologis gitu ya. Oke, nah tadi kalau nggak salah saya jelas dengar dari Duana bahwa ini ada direct apa istilahnya? Misalkan kita ngeklik, link itu bisa dialihkan ke website yang memang dirancang oleh hacker itu sendiri. Nah, kalau apakah misalnya ketika suatu akun di perangkat kita ini sudah pernah terinfeksi ya iklan berbahaya, akankah berpengaruh juga ke keamanan akun di perangkat kita yang lainnya, Duana? Ya, sudah pasti. Itu kan pasti. Direct gitu ya, berarti. Sudah pasti. Soalnya jika pernah terinfeksi atau terpapar iklan berbahaya di suatu perangkat, itu keamanan akunnya tersebut juga berisiko untuk memaparkan ke perangkat lain. Kemudian di samping itu juga soalnya jika kita sudah terpapar itu kan artinya kredensial akun kita sudah dipegang sama hacker, kredensial akun, kemudian data login kita sudah diambil, sesi dari akun itu juga diambil sama hacker. Oleh karena itu, ketika akun yang sama dipakai di perangkat lain, itu pelaku dapat memanfaatkan untuk mengakses akun tersebut dari mana saja. Oh gitu. Iya. Oke. Tergantung juga dari perangkatnya, apakah udah misalkan kayak browsernya sudah terupdate atau belum, itu juga menjadi celah untuk penyerang untuk bisa mengeksploit dari browser itu sendiri. Oke. Nah, kalau kembali saya ke Pak Made, sebenarnya apa ya Pak perbedaan mendasar gitu Pak ya, iklan online biasa yang sering kita lihat dengan iklan berbahaya ini Pak? Oke, makasih. Jadi seperti yang
saya sampaikan sebelumnya, kalau secara kesan mata itu memang sulit Susah dikenali. sulit dibedakan ya, sulit dibedakan. Tapi advertising, malvertising itu punya ciri khusus ya. Atau Mbak Ayu pernah nggak masuk ke situs-situs yang paling gampang kita cari, contohnya tuh masuk ke situs yang ilegal, misalnya download ilegal, situs yang crack, itu di sana banyak. Jadi ciri-cirinya itu yang bisa kita bedakan itu cirinya, yang pertama itu iklan tuh biasanya memberikan apa ya, seperti yang disampaikan Duano tadi, dia mengolah psikologi kita. Jadi iklan itu ada semacam misalnya komputer Anda sedang terinfeksi virus gitu, silakan klik link berikut, atau media penyimpanan Anda akan segera penuh, silakan klik link berikut. Jadi semacam ada ajakan semacam itu. Jadi itu salah satu cirinya. Kemudian yang kedua, kita perlu lihat juga URL-nya, yaitu alamat dari iklan tersebut. Itu alamatnya itu maksudnya alamat yang resmi, nggak sesuai yang diiklankan, atau memang dia menyewa domain yang murahan untuk membuat iklan yang seolah-olah resmi. Jadi itu salah satu ciri yang bisa kita bedakan. Yaitu ciri yang lain lagi, misalnya iklan tuh tiba-tiba muncul dan tidak ada tombol close-nya. Pernah nggak lihat iklan itu? Kita bingung nyari di mana sih tombol close-nya, di mana sih tombol ada tanda silang, setelah kita klik diarahkan ke link lain. Jadi itu salah ciri-cirinya juga dari karena kalau iklan biasa tuh dia pasti punya estetika ya untuk menampilkan iklan. Jadi tombol close-nya jelas, jadi gambarnya juga jelas, tata bahasanya jelas, jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian kalau yang malvertising biasanya ada yang tata bahasanya tidak jelas, gambarnya juga kualitasnya tidak bagus, jadi tombol close-nya tidak ada, bingung, kemudian tiba-tiba menutup layar kita, layar penuh. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita itu yang ciri-ciri yang membedakan antara malvertising dengan advertising yang biasa, yang normal lah, yang tidak ada malware-nya, tidak ada maksud jahatnya. Gitu. Ya. Nah, kalau tentang malvertising ini kan bahayanya kepada orang tua yang baru pegang handphone, baru bisa belanja online, gitu ya Pak ya. Atau anak-anak remaja deh, asal klik aja gitu ya. Nah, pasti ini menjadi sebuah barangkali sudah melek juga semuanya tentang bahaya ini ya Pak ya. Pasti yang paling rentan itu para remaja ataupun anak-anak dan lansia jadinya Pak ya. Atau semua jadinya rentan sebenarnya ini nggak sih? Jadinya semua rentan ya Pak ya. Pastinya harus mengedukasi diri sih ya Pak warga kota, jangan kalau istilahnya orang tua kita bilang jangan asal klik. Itu tuh benar berarti ya. Karena memang nggak tahu nih, kalau kita emang orang awam itu benar-benar persis soalnya Pak ya. Memang mendasar kita nggak tahu. Tapi semoga informasi dari Pak Made ini bisa menjadi landasan untuk warga kota, tidak asal klik lagi warga kota. Nah, kalau saya kembali ke Mbak Tina, tadi kan dibilang tentang ad blocker ataupun antivirus gitu ya. Apa dengan memasang aplikasi entah itu pemblokiran iklan ataupun memasang antivirus ini sudah cukup untuk melindungi kita ini dari malvertising ini Mbak? Kalau dari segi perangkat, hal utama itu wajib ya. Ad blocker itu kan untuk mengurangi lah, kita kalau memang nggak perlu iklan ini biar nggak muncul gitu. Tapi antivirus di sini kan juga berguna karena untuk malware seperti itu kan tidak bisa dideteksi oleh ad blocker. Jadi antivirus di sini yang nanti memindai dan juga melakukan scanning. Selain itu juga mungkin dari sisi ini ya, dari sisi pengguna, ini kan perangkatnya sudah, jadi penggunanya juga yang lebih hati-hati lagi. Jadi kalau melihat memang ini sepertinya tampak mencurigakan atau terlalu menggiurkan gitu kan iklannya,
sebaiknya jangan langsung diklik gitu, dipikirkan dulu apakah ini benar atau enggak ya gitu, jangan langsung. Kemudian pastikan juga di perangkat ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Made Widi, untuk melakukan update, jadi untuk menutup celah-celah kemungkinan kerentanan yang kalau disusupi malware itu. Oke. Nah, apakah kalau malvertising ini hanya menyerang komputer gitu ya? Apakah bisa juga menyerang ponsel Android atau iPhone gitu, Mbak? Ya, sangat mungkin karena sama-sama semua gitu iya, ya. sama-sama terkoneksi ya. Semuanya Semua terkoneksi ya, jadi satu ya. Oke. Nah, kalau saya kembali ke Pak Made, kalau misalnya saya nih Pak, amit-amit gitu ya, misalnya udah terlanjur klik Pak, apa yang harus saya lakukan pertama kali Pak? Kan kita nggak tahu nih Pak, apakah pasti panik ya? Apa nih Pak, biar tetap ya tenang gitu, apa harus masyarakat lakukan Pak kalau memang udah terlanjur klik nih? Oke. Jadi kalau sudah terlanjur klik, misalnya baru sadar, oh ini kok kita klik kayaknya ciri-ciri iklan berbahaya ini. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah putuskan koneksi internet. Putuskan koneksi internet. Jadi kalau kita bekerja di jaringan, isolasi itu perangkat itu. Jadi biar tidak menyebar ya. Kalau ada malware, misalnya kalau sudah masuk malwarenya, biar nggak menyebar di jaringan. Jadi putuskan jaringan, intinya koneksi internet di perangkat atau jaringan, itu yang pertama. Karena kalau sudah ada malware masuk, komunikasi dengan si penjahat itu kan melalui jaringan internet ya. Kalau itu sudah diputuskan bisa. Kemudian yang kedua, segera tutup browsernya segera ditutup. Kemudian kita bisa cek di folder unduhan ya, atau folder download, apakah ada file-file yang mencurigakan yang terdownload di sana. Misalnya ada file exe, file APK atau file apa gitu, kita cek itu, dan jangan sekali-sekali mengklik file tersebut. Kalau memang ada file yang mencurigakan yang terdownload di perangkat kita, segera hapus, jangan lakukan klik atau kemudian lakukan scan antivirus, full scan antivirus, tentunya menggunakan antivirus yang terupdate ya, jangan menggunakan antivirus yang tidak pernah diupdate ya, sama aja, itu tidak ada kamus untuk mendeteksi itunya nanti. Kemudian scan full scan, kemudian bersihkan cache dan cookie di browser, itu kita clearkan. Kemudian jika kita sempat sudah menginput password, username password misalnya di iklan tersebut dengan kita sebelumnya tidak sengaja, segera lakukan ubah password tentunya ya. Kalau kita sudah terlanjur ngisi password di sana, segera kita lakukan ubah password. Takutnya passwordnya itu sudah dikirim ke attackernya, jadi segera lakukan ubah password di perangkat yang bersih. Usahakan jangan ubah password di perangkat yang terinfeksi itu, terinfeksi itu di perangkat bersih. Kemudian pantau lebih lanjut, kita pantau device-nya kita, apakah setelah itu apakah device-nya kita ini kok tiba-tiba cepat panas, kok tiba-tiba baterainya cepat drop. Itu sudah ada tanda-tanda ada sesuatu yang di dalamnya itu ya. Jadi ada lalu lintas data lah. Ini kok kuotanya cepat habis tiba-tiba. Nah, itu sudah perlu, itu sudah masuk lah tentunya malware ke sana, sudah terinfeksi malware. Jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu, saran saya untuk masyarakat umum ya bisa di factory reset aja. Tapi sebelumnya silakan di backup dulu datanya, salin dulu data-data penting. Kalau ada file misalnya foto dan sebagainya, data dokumen penting, silakan salin dulu, di factory reset, nanti baru dikembalikan data-data tersebut. Jadi seperti itu. Oke, berarti yang paling bisa awal banget biar nggak panik ya, matikan dulu perangkat handphone Anda gitu ya. Koneksi internetnya matiin. Koneksi internetnya juga dimatikan. Oke. Nah, kalau menyambung jawaban dari Pak Made tadi, kalau Mbak Tina ataupun Duana mungkin bisa menambahkan, misalnya bagaimana dampaknya kalau misalnya perangkat kita ini terinfeksi malvertising ini, tapi tetap kita pakai, apalagi untuk mobile banking atau e-wallet. Nah, apa yang akan terjadi? Bagaimana dampaknya? Mungkin Mbak Tina atau Duana bisa menjelaskan?
Baik, mungkin saya dulu ya. Kalau kita biarkan ya, sudah pasti pertama akun kita nanti bisa disalahgunakan. Kemudian data kita juga bisa dipakai. Nanti imbas pertama mungkin dari orang-orang terdekat kita. Karena akun sudah didapat, kemudian data kita udah dapat, orang yang kerabat kerabat atau keluarga itu bisa menerima mungkin pesan dari kita yang seolah-olah benar-benar kita, padahal itu bukan sebenarnya. Jadi ikut kena penipuan juga, dari sana dampaknya dimulai. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti kalau jangka panjangnya ya semakin banyak lagi yang terkena. Oke, kalau Duana sendiri bagaimana? Kalau saya itu, sudah pasti finansial ya. Contohnya kayak memang misalkan kita sudah terpapar iklan berbahaya, itu kan sudah login tuh, login kredensial login sudah didapatkan oleh hacker. Nah, misalkan kita melakukan pembayaran atau enggak transaksi m-banking, itu pasti hacker juga sudah mendapatkan tracking user, password dan login dari m-banking itu sendiri. Alhasil bisa amit-amit itu m-bankingnya terkuras habis. Seperti itu contohnya yang paling fatal. Kemudian kayak contohnya saya sering sih lihat-lihat di HP juga, nggak di Face juga, itu dampak. Apalagi HP itu udah di kalangan semua orang ya, dari kecil sampai orang tua. Itu yang paling pernah saya lihat itu ada HP anak kecil yang HP-nya ngeblank gara-gara iklan terus muncul. Nah, mungkin dia ada salah satu permainan dia download, kan ada iklan, mungkin pernah ngeklik, dia itu terus muncul pop up iklannya di handphonenya, dan itu juga termasuk iklan berbahaya. Dan apapun yang ada di kegiatan HP-nya dia, si anak kecil itu udah terekam oleh hacker. Misalkan kalau masih anak kecil kan SMA itu udah punya mungkin m-banking ya, zaman sekarang. Tapi nggak semua orang sih. Itu apalagi ada transferan dari orang tuanya masuk, itu pasti langsung terkuras. Iya. Okay. Apalagi dia ada main sosial media, itu ada akun-akun belanja, itu data pribadi juga dipakai, bisa pakai pinjol, tiba-tiba nanti ada tagihan masuk pinjol ke orang tua, pasti kan syok orang tua juga. Nah, itulah diserang psikis dari orang itu sendiri dan kerabat di sekitarnya. Itu sih menurut saya. Iya, betul juga ya. Berarti harus benar-benar bukan hanya orang tua sih, anak-anak juga harus tahu banget ya hal ini ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kecerdasan AI gitu ya, apakah perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI saat ini bisa dimanfaatkan dalam pembuatan iklan berbahaya ini? Nah, kalau misalkan iya, contohnya seperti apa? Barangkali Duana atau Mbak Tina atau Pak Made, ada yang mau ditanggapi, silakan. Gimana coba? Kalau ulang misalnya, belum ngeresep nih. Oke, nah sekarang ini kan perkembangan AI ini makin mencuat ya. Nah, apakah perkembangan kecerdasan buatan AI ini nih bisa ikut juga dimanfaatkan oleh hacker-hacker ini dalam pembuatan iklan berbahaya? Jika memang iya, contohnya ini seperti apa? Boleh saya dulu? Silakan, Duana. Kalau nggak salah, kan AI ini emang lagi pesat-pesatnya di zaman sekarang ya, bisa ngerubah suara, bisa kita tuh bisa jadi orang lain. Itu contohnya salah satu. Mungkin iklan itu nanti bakalan diubah kayak, kalau nggak salah itu kita menerima hadiah iklan. Ada pop up hadiah berhasil, selamat kamu mendapatkan uang sejumlah ini, mohon klik ini. Itu nanti bakal diarahin ke artis misalkan. Nah, kayak seperti Baim Wong misalkan, selamat kamu sudah dengan cara video call. Nah, mungkin seperti itu kita diarahkan sama hackernya dengan dia menggunakan AI face atau wajah itu menyerupai Baim Wong, dan suaranya diarahkan kita membuka m-banking, tolong coba kirim OTP, ada segala macam yang memang poin-poinnya kredensial di m-bank, misalnya di
m-banking dan keuangan lah, perbelanjaan yang memang itu masuk ke ranah finansialnya mereka gitu. Mau ayo seperti itu sih salah satunya yang pernah saya lihat untuk AI. Oke, mungkin kalau Pak Made atau Bu Tina ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya tambahkan dikit ya. Jadi kecerdasan buatan sekarang tentu dimanfaatkan untuk segala macam ya. Ibarat pisau bermata dua ya, bisa dimanfaatkan untuk baik, tentunya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu kejahatan misalnya. Ini mungkin dengan mungkin bisa dimanfaatkan di dalam malvertising ini, misalnya membuat konten iklan sekarang. Jadi dengan AI kita bisa buatkan konten iklan apa sudah langsung jadi. Apa dulu kan orang membuat desainnya dulu jadi dulu mungkin orang yang tidak memiliki kreativitas bagus, jadi mungkin si hacker itu karena dia asal aja membuat iklan, jadi apa kelihatan iklannya itu dari sisi desain jelek gitu ya, karena dia buat desain sendiri. Nah sekarang karena adanya AI itu, jadi mereka bisa buat iklan yang bagus, seolah-olah benar iklan aslinya, kemudian menampilkan personal yang asli, padahal itu hasil generate dari AI. Jadi seperti itu. Jadi sekarang iklan yang itu malah jadi bisa dibuat semirip mungkin. Kalau dulu dengan desain manual mungkin tidak bagus desainnya dan sebagainya karena tidak dibuat secara profesional bisa gitu ya. Nah sekarang dengan AI bisa tentunya akan membuat kita lebih gini lagi ya, lebih susah lagi membedakan ya mana iklan ini mana. Oke. Tapi tetap ke ciri-ciri awal tadi, biasanya iklan yang tersusupi itu ada dia semacam memaksa ya, tampil. Itu yang sampaikan Duana tadi, ada handphone yang tiba-tiba terus muncul iklan, itu sudah terinfeksi itu. Ciri-cirinya sudah terinfeksi, atau tiba-tiba kita tidak melakukan apa, muncul iklan, nah, itu sudah terinfeksi. Okay. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin Mbak Tina ada yang mau ditambahkan? Kalau dari Beli Duana sama Pak Mades sudah cukup jelas ya sebenarnya, karena kan AI itu teknologi sudah pasti dapat dimanfaatkan dari segi pembuatan iklan, kemudian agar dibuat semirip mungkin dengan aslinya, bisa tokoh ataupun dari tampilan perusahaan resmi. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait layanannya ya. Kalau ini kan iklan itu sudah dibuat, selanjutnya untuk layanannya seperti chatbot mungkin ya. Kalau sekarang kan kalau dulu manual konvensionalnya itu kan kita chat, penipunya membalas, itu kadang bahasanya kurang meyakinkan. Tapi kalau sekarang udah ada AI itu bisa terlihat lebih profesional, jadi itu lebih meyakinkan, lebih dapat mungkin untuk penipuan. Lebih mudah. Iya, lebih mudah. Gini ya, jadi masyarakat tuh tertipu gitu ya Mbak Tina ya. Oke. Nah, izin saya mau menyampaikan pertanyaan dari masyarakat, boleh ya? Nah, ini ada Pak Made Sudarsana di Padang Sambian, katanya kenapa sih iklan berbahaya ini seolah nggak pernah habis gitu ya? Padahal teknologi internetnya makin canggih. Gimana Pak Made, Duana dan juga Mbak Tina, pendapatnya? Ya, mungkin saya dikit dulu ya. Jadi memang kalau orang menyasar itu memang terus-terusan dengan upaya si penjahat itu menyasar calon korbannya, tentu mereka terus upgrade ya. Jadi dengan cara ini tidak berhasil, cara baru lagi. Jadi jadi seperti itu. Kenapa? Nah, sekarang bagaimana kita memproteksi diri gitu intinya. Gimana kita? Kalau iklan itu kan namanya internet kan ada aja orang yang menyisip, ada aja yang malvertising itu pasti ada aja, dari dulu malvertising itu pasti ada aja. Nah, sekarang bagaimana kita memproteksi diri gitu aja sebenarnya. Jadi seperti yang sampaikan Mbak Kendetina tadi atau dengan Kendedo Arsa, kita perangkat kita harus selalu update perangkat kita. Jadi sistem operasinya, antivirusnya, browsernya terutama itu harus kita update. Update itu bukan cuma menambah fitur saja, tapi untuk menambal celah kerentanan yang sudah ditemukan di versi sebelumnya.
Jadi kalau kita ada update, tentunya celah itu tetap ada, itu yang menjadi masukan. Kemudian kita juga antisipasi dengan antivirus yang terupdate dengan adblock maaf ya. Jadi itu sebenarnya untuk dari benteng kita sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin Mbak Tina bisa. Kenapa iklan tak habis-habis tuh sudah pasti di kehidupan sehari-hari memang iklan itu kan dibuat untuk menawarkan produk ya, tidak hanya di digital aja, tapi di jalan pun ya kita sering lihat tuh banyak ada spanduk-spanduk yang mengiklankan sesuatu. Jadi iklan tuh memang salah satu strategi atau marketing ya untuk menawarkan produk tuh udah pasti ada. Namun beda halnya dengan iklan berbahaya, ini kan iklan bukan iklan biasa. Sama aja pasti ada, karena kita menggunakan layanan, kemudian teknologi juga semakin maju, itu dah yang tadi tetap dimanfaatkan oleh penyerang. Kalau memang tujuannya untuk kejahatan, pasti ada celah untuk melakukan kejahatan. Salah satunya iklan. Oke, mungkin Duana mau ditanggapin lagi? Itu keduanya Bapak Made sama Tina udah daging semua sih. Oke, udah daging semua ya. Mungkin sedikit kalau iklan, mungkin saya flashback ke dulu. Kita dulu kan sering nonton TV, pasti terus ada iklan kan ya. Seperti kayak Mbak Tina bilang, itu pasti wajib itu iklan untuk mempromosikan sesuatu. Dan juga kejahatan, maling sama polisi itu pasti tetap ada sampai kapanpun. Kejahatan tidak akan sirna oleh waktu. Apalagi yang sekarang di era digital, apalagi ada AI yang sebagai support untuk semakin gampangnya masyarakat belajar untuk mengenal IT. Kalau tentang malvertising ini, pokoknya intinya masyarakat tetap yang untuk mencegahnya tetap mengaktifkan 2FA, dua verifikator. Langkahnya pertama itu pengamanan akun. Itu di setiap akun tuh pasti ada pilihan seperti itu harus tetap aktif. Itu juga langkah awal untuk mempertahankan akun kita dari hacker. Soalnya di advertising itu pasti akun yang pertama diserang, kemudian tetap diperbaharui apapun yang ada di perangkat, misalkan di device tuh OS-nya diperbaharui atau enggak browsernya, dikatakan sama Pak Made tadi benar juga. Terus juga di samping diperbaharui, kalau biasanya kalau hacker atau kriminal di cyber itu update-nya di OS tuh ada, pasti yang di cyber tuh lebih ada update-annya lagi. Makanya sering-seringlah melihat juga edukasi yang ada di sosial media terkait cyber, di serangan cyber gitu sih menurut saya. Nah itu ya Pak Gede dari sana di Barang Sambian ya, semoga bermanfaat. Pastinya memang sih dunia makin canggih, internet makin cepat, segala sesuatu pasti ada aja plus minusnya gitu ya. Tapi barangkali kalau soal ini jangan kalah canggih dari internet, kita juga harus perkaya diri kita juga nggak sih ya, benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi pastinya jangan mau kalah ini juga, pastinya harus ada proteksi juga, dan tambah juga wawasan barangkali ya, jangan asal ya tadi mendasar tuh jangan asal klik ya, tetap juga diklik kan juga. Pastinya kita harus lebih mawas diri lagi gitu ya dengan perkembangan teknologi yang canggih barangkali ya. Nah ini ada pertanyaan yang hampir mirip dari Mbak Sri di Denpasar Timur sama Bu Tina ini ya. Katanya kalau Mbak Sri, saya ini pernah klik iklan belanja murah banget, tapi setelah itu HP saya jadi lambat. Nah apakah ini karena malvertising gitu ya? Nah kalau Mbak Tina katanya, saya sering kali lihat iklan undian berhadiah dan bonusnya besar gitu ya. Apakah ini termasuk malvertising? Nah sudah pasti iya jawabannya ya. Ciri-cirinya sudah itu. Ciri-cirinya sudah masuk ya. soalnya. Oke. Nah jadi kalau Mbak Tina sama Mbak Sri ini sudah mendengarkan dari tadi bahwa penjelasan dari Pak Made ataupun Mbak Tina dan juga Pak Duhana juga pastinya sudah tahu gitu ya secara mendasar bahwa ini jawabannya iya.
benar sekali. Nah, jadi kalau misalkan memang sudah tergiur itu barangkali biar ini coba lakukan langkah yang dikasih tahu Pak Made tadi ya, segera nonaktifkan handphonenya atau barangkali internetnya juga Pak Made ya, langkah-langkah dasarnya bisa, dan pastinya harus dipasang antivirusnya juga Mbak Tina ya. Oke, kalau boleh saya tanya lagi ke Mbak Tina, sebenarnya dampak jangka panjang dari malvertising ini terhadap keamanan digital masyarakat ini seperti apa Mbak Tina? Malvertising itu kan kalau secara tidak langsung kita lihat seperti tadi kasus mungkin ya, pertanyaan yang tadi kalau dibiarkan itu bagaimana, kita abaikan gitu, udah tahu misalnya kita sengaja ini ada iklan menarik lalu kita klik, lalu nggak sengaja mengunduh aplikasi terus apalagi menginstalnya gitu kan, lalu kita nggak apa-apa dah, kan nggak kelihatan karena apa yang terjadi itu nggak kelihatan. Mungkin dari sana tuh sudah ada celah sebenarnya untuk pelaku kejahatan itu memanfaatkan perangkat kita, mau dipantau aktivitasnya, kemudian bisa juga mengambil data-data, mencuri data pribadi kita, akun kita nanti diretas seperti itu. Dampaknya mungkin kalau dari satu orang aja ya hanya dia sendiri, tapi kalau sudah meluas itu tentu saja ke kerugian finansial yang besar, dan juga nanti bisa menyebabkan masyarakat tuh semakin ini ya, karena sering diabaikan jadi merasa itu sudah normal, itu iklan seperti itu tuh normal, jadi seperti hal yang biasa terjadi, bisa terjadi, dan menyebabkan juga orang jadi ya online memang seperti itu gitu, jadi mewajarkan sehingga banyak kejahatan dan itu tadi kerugian finansial yang besar. Oke, nah kalau dari sudut pandang Duana sendiri, kalau misalnya masyarakat nih melihat iklan berbahaya yang mencurigakan gitu misalnya ya, sebaiknya kemana nih kita melapornya? Kalau misalkan masyarakat menemukan nih misalkan di salah satu situs di internet, misalkan lagi berinternet itu, mungkin nanti itu mengadunya pada kanal, misalkan ada di website itu ada informasi dari websitenya itu sendiri, misalkan contoh aplikasi perbelanjaan apa misalkan mereknya, itu langsung aja ke ngadu dan melaporkan bahwa situs Anda sudah terpapar dengan iklan yang berbahaya atau bagaimana kata-katanya. Nanti dari yang pemilik website itu tersendiri pasti akan menanggulangi atau menindaklanjuti dari aduan masyarakat tersebut. Dan jika ada masyarakat di Kota Denpasar khususnya menemukan iklan berbahaya di salah satu aplikasi di pemerintahan, itu bisa mengadu di kanal aduan cyber Cisat Kota Denpasar atau langsung ke email Cisat Kota Denpasar, dan juga bisa di kanal Pro Denpasar Pengaduan Masyarakat Online, dan juga bisa di DM di akun-akun resmi Kota Denpasar. Seperti itu, Ayu. Siap. Nah, sebelum kita akhiri kali ini, barangkali Bapak Made atau Mbak Tina atau Duana ingin memberikan saran ataupun closing statement kepada masyarakat agar masyarakat dan kita semua yang ada di sini bisa terhindar dari malvertising ataupun iklan berbahaya di internet. Silahkan Pak Made dulu. Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kota Denpasar, jadi untuk menghindari infeksi dari malvertising ini, mungkin kita perlu yang pertama sadar update. Jadi selalu update perangkat kita, baik software, OS-nya, browsernya, dan seterusnya. Kemudian sikap skeptis, jadi tidak mudah percaya pada iming-iming ya, ada iming-iming hadiah dan seterusnya, dan kita tidak terpengaruh terhadap psikologi ya, dari faktor psikologi yang kemudian terproteksi itu selalu install ad blocker, antivirus dan sebagainya, dan selalu diupdate juga. Jangan install ad browser nggak pernah diupdate. Oke. Nah kalau Mbak Tina sendiri, saya menambahkan sedikit aja, silakan. dari Pak Made sudah cukup.
untuk malvertising ini kan sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mau manusia muda sampai tua, bahkan orang yang ngerti teknologi pun, karena kan yang teknik yang dipakai salah satunya itu social engineering dengan memainkan psikologis. Jadi tidak harus teknis sekali gitu ya. Orang yang teknis pun bisa kena. Mungkin di saat dia sedang lengah atau capek gitu kan, melihat iklan misalnya ada investasi besar gitu kan, kemudian ada mungkin sedang butuh dana gitu kan, ada pinjaman mudah cepat gitu, syaratnya gampang dan bunganya kecil seperti itu sangat gampang untuk tergiur, mungkin langsung wah saya lagi butuh ini, langsung diklik. Nah mungkin dari sana ada lebih baiknya sebelum itu pikirkan dulu selama 5 detik lah, ini perlu apa enggak, ini beneran apa enggak, skeptis ya, jangan langsung percaya. Lalu ini juga jangan denial gitu, coba aja lah gitu, karena kan coba aja lah nggak apa-apa, nanti daripada nggak saya coba mungkin beneran, seperti itu. Lebih hati-hati di sana kalau menurut saya. Oke, kalau dari Duana sendiri? Kalau dari saya sih mirip-mirip dikit ya sama Pak Pande sama Tina. Itu intinya jangan mudah tergiur dari ya kata-kata yang berlebihan lah di internet, dan juga install atau enggak perbaharuilah keamanan yang memadai di perangkat kalian. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Pagi hari ini sangat banyak ilmu, terutama saya nih ya. Banyak banget informasi-informasi yang saya peroleh, dan saya harapkan juga bagi warga kota yang mendengarkan pagi hari ini, semoga informasi ini terkait dengan waspada malvertising di internet ini bisa menambah wawasan kita juga warga kota ya, bahwa memang malvertising ini bisa dibilang menjadi sebuah pengingat untuk kita semua nih Bapak Ibu ya, warga kota juga, bahwa enggak semua iklan di internet itu aman, bener ya. Nah, ancaman ini bisa datang dari mana aja Bapak Ibu, bahkan dari situs yang terlihat bahkan terpercaya sekalipun gitu ya, karena itu tadi penting banget sudah disampaikan oleh Pak Made, Bu Tina dan juga Pak Made Duana, bahwa kewaspadaan dan pastinya literasi digital ya menjadi kunci juga untuk kita bisa setidaknya terhindar dari malvertising ini, agar juga data pribadi dan juga perangkat kita tetap terlindungi ya. Dengan pastinya dengan literasi digital kita sudah tahu nih mengenali ciri-ciri iklan berbahaya, dan pastinya perlu skeptis juga. Jangan langsung klik, tunggu 5 detik kalau kata Mbak Tina ya. Oke, makasih Bapak Ibu, Pak Made, terima kasih, Bu Tina, terima kasih, Duana, terima kasih atas sharingnya pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan warga kota terima kasih juga ya sudah atensi Ayu Suari dari pukul 8 pagi tadi. Dan langsung aja warga kota, karena sudah di penghujung kali ini di gelaran acara Jelita, Ayu Suari dan juga ketiga narasumber pagi hari ini mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.